Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya mau nge-review buku novel yaitu tentang Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Kairen. Nah, buku ini tuh menceritakan tentang dua tokoh utama yaitu Jena dan Asrul. Jena sendiri adalah anak keenam dari 11 bersaudara yang tinggal di lereng Gunung Singgalang. Menceritakan bahwa Jena ini tuh anak tengah dan ia selalu merasa bahwa dia tuh tidak pernah didengar maupun digubris oleh keluarganya. Tapi Jena ini tumbuh menjadi anak yang baik, cerdas dan juga pekerja keras. Tekadnya kuat, mimpinya juga besar, tapi di samping itu ia juga menyadari bahwa dia itu tumbuh di lingkungan atau di keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kemiskinan ini pun membuat Jena sangat sedih. Seringkali ia berpikir bagaimana caranya sekolahnya sampai tamat dan juga bisa membiayai adik-adiknya. Nah, sedangkan Asrul adalah seorang anak laki-laki yang tinggal di lereng Gunung Merapi bersama ibunya dan adiknya. Ayahnya memilih pergi dan menikah lagi dengan perempuan lain. Ia pernah dimarahi oleh ayahnya karena malas belajar, tetapi berkat dorongan dan cerita-cerita bijak dari ibunya, Asrul tumbuh menjadi anak yang rajin dan bercita-cita menjadi wartawan. Ia sempat gagal kuliah, tapi tidak putus asa. Dia tetap berusaha dan tidak menyerah. Namanya jodoh adalah cerminan. Terkadang takdir tuh mempertemukan mereka yang sama-sama berjuang. Jena dan Asrul, mereka berada pada jalan yang sama untuk memerdekakan diri mereka dan keluarga mereka. Dan pada akhirnya, mereka keterima di universitas yang sama di kota mereka dan Asrul bekerja di redaksi harian Semangat sebagai penulis berita. Sedangkan Jena bekerja dengan menjual jajanan dan juga bekerja di toko sepatu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dan perjuangan mereka berlanjut sampai ke jenjang pernikahan. Nah, buku ini ngajarin kita buat benar-benar masuk ke dalam kisah Jena dan Asrul, dua tokoh yang nantinya jadi orang tua, tapi lewat cerita mereka juga bikin kita keinget sama perjuangan orang tua kita sendiri. Dari kisah mereka, saya jadi sadar kalau kemiskinan itu emang bisa jadi hal yang menakutkan banget buat sebagian orang. Enggak semua orang punya semangat kayak Jena dan Asrul. Banyak yang akhirnya milih nyerah karena ngerasa nggak punya mimpi lagi, dan yang bisa mereka lakuin tuh cuma bertahan hidup buat hari itu aja. Nah, menurut saya penulis benar-benar berhasil nyampein cerita ini dengan cara yang hangat tapi tetap ringan dibaca. Jadi, lewat buku ini juga saya jadi belajar buat selalu memaafkan kedua orang tua karena mereka juga manusia yang sama-sama masih belajar dan baru pertama kali juga jadi orang tua. Nah, buat kalian yang belum baca, saya saranin banget buat baca buku ini minimal sekali seumur hidup karena ceritanya tuh benar-benar ngena dan banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari buku ini tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.